Kalau kalau senjata itu kan hanya akan menghancurkan fisik. Tapi kalau pendidikan itu untuk melawan kebodohan, menahan gejolak emosinya lah, biar kesatuan dan persatuan Indonesia itu tetap utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Jauharoh binti Abdul Qahar Muzakir, putri kandung dari Bapak Abdul Qahar Muzakir yang nomor 5 dari urutan 7 bersaudara. Ya, Bapak Abdul Qahar, nama kecilnya Dalhar. Kata orang, ya orangnya supel, banyak bergaul, dan semangat juangnya tinggi. Sehingga waktu Bapak itu sebelum disekolahkan ke Mesir oleh Mbah Mohsen itu mertuanya itu tahu udah nyantri, dan Bapak itu senang berorganisasi. Untuk pertama kalinya mendirikan, kalau sekarang namanya PPI ya, Persatuan Pelajar Indonesia, yang di mana-mana tempat diasporanya para anak-anak Indonesia. Nah itu terus menyuarakan keinginan untuk kemerdekaan Indonesia, karena waktu itu kan masih tahun 25. Nah, terus pokoknya Bapak itu ikut sebagai penyiar radio segala macam. Pokoknya banyak lah kegiatan-kegiatannya yang suka bergaul dan berorganisasi itu. Di sekitar tahun 40-an menjelang kemerdekaan itu, Bapak dengan Wahid Hasyim itu masuk ke semacam Kementerian Agama tapi miliknya Jepang. Dari situ ditunjuk untuk mengikuti BPUPKI. Terus ditunjuk untuk menjadi wakil di Piagam Jakarta dengan Soekarno, dengan Hatta, dengan Maramis, dan lain sebagainya. Dari 9 orang anggota Piagam Jakarta itu menyuarakan suara Islam, terus merumuskan dengan rumusan yang 7 kata itu. Tapi kan sadar juga kalau Islam di Indonesia itu bukan hidup sendiri, ada non-Muslim, ada yang kepercayaan segala macam. Akhirnya 7 kata itu harus dihapus, itu dengan pertimbangan untuk persatuan. Ada wartawan juga nanya gitu, dengan gini, Ibu tahu itu Bapak gebrak meja, itu kan terkenal, gebrak meja. Ya, saya belum pernah tahu sebetulnya. Rupanya itu Maramis itu sebagai wakil dari Indonesia Timur, kalau 7 kata di Piagam Jakarta itu tidak dihapus, kami mau lepas dari Indonesia. Nah itulah jadi yang ya semacam kesepakatan lah, oke lah kita berkorban untuk melepas 7 kata dalam Piagam Jakarta itu, terus diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. Nah terus kata berkat rahmat Allah yang Maha Esa itu katanya salah satunya dari Bapak. Jadi gebrak mejanya Bapak itu menahan gejolak emosinya lah, biar kesatuan dan persatuan Indonesia itu tetap utuh. Walaupun sudah banyak pesantren-pesantren yang didirikan oleh para ulama di Indonesia, tapi merasa perlu belajar ilmu-ilmu umum di samping ilmu agama. Maka dari kesepakatan para ulama itu, di antara lain yang ditunjuk adalah Bung Hatta, Pak Nasir, dan Bapak untuk mendirikan Sekolah Tinggi Indonesia itu, Sekolah Tinggi Islam. Nah, itu didirikan kan menjelang kemerdekaan, kalau nggak salah tanggal 8 April 45 Bapak. Nah, terus Bapak ditunjuk untuk sebagai ketuanya mendirikan sekolah itu dengan baru berapa mahasiswa lah gitu. Setelah mendirikan itu, terus terjadi Perang Dunia Kedua. Singkat cerita terus dipindah ke Jogja.
tetap berjalan meskipun masih pinjam rumah orang-orang lah untuk kuliahnya itu. Di tahun 47 itu baru berganti nama UII. Salah satu upaya Bapak untuk agar ilmu-ilmu yang diajarkan di UI itu bervariasi, antara lain pelajaran ekonomi, itu Bapak membujuk Pak Sumitro Djoyohadikusumo, bapaknya presiden sekarang. Terus pada saat Dies Natalis, yang keberapa saya kurang paham, itu Bapak masih bergerilya di daerah Mangiran. Dalam keadaan yang sangat sederhana, sangat prihatin itu, Bapak itu tetap menginginkan UI, STI atau UI waktu itu tetap berjalan. Nah, Bapak itu dulu ditunjuk sebagai rektor magnificus ya istilahnya. Itu berjalan yang mulai berdiri sampai tahun 60. Nah, tahun 60 itu sudah mengalami bermacam-macam ya semacam jatuh bangun itu. Terus UII itu merupakan cikal bakal sekolah-sekolah yang lain. Tahun 49 menjadi cikal bakal Universitas Gadjah Mada. Tahun 49 kan Dies Natalis Gadjah Mada itu. Terus ada pedagogi atau ilmu keguruan jadi IKIP. Terus yang agama jadi IAIN. Kalau senjata itu kan hanya akan menghancurkan fisik. Tapi kalau pendidikan itu untuk melawan kebodohan. Dan yang dituju dari pendidikan itu pikiran dan hati. Nah, itu jadi pendidikan itu merupakan senjata ampuh untuk memajukan rakyat Indonesia. Perjuangannya, Bapak dulu kan politikus, ya, di BPUPKI, terus ya, di Konstituante, dibubarkan oleh Bung Karno, terus jadi anggota Masumi. Masumi dibubarkan. Nah, setelah itu kayaknya Bapak tidak mau lagi untuk berpolitik dan lebih mementingkan untuk berjuang di dunia pendidikan. Jadi Bapak kawan-kawan yang tadinya merupakan pendiri UII itu pada kembali ke Jakarta, Bapak tetap memilih untuk tinggal di Jogja untuk agar UII itu tetap maju dan berjalan walaupun terseok-seok, walaupun banyak kendala. Kita itu harus maju, harus selalu mengembangkan diri, harus berjuang dengan tekun. Dan akhlak itu harus tetap dijaga. Iman, ilmu, amal itu harus ada, dan sikap jujur, integritas dan lain sebagainya itu harus ada. Dan jangan lupa dengan jasa-jasa pahlawan. Pahlawan itu mereka begitu gigih, begitu mengorbankan segala macam yang ada pada mereka melawan musuh. Nah, kita itu sekarang melawan diri sendiri. Tahu kan, kalau diri sendiri itu kadang emosi yang meledak-ledak atau ya maunya sendiri dan lain sebagainya. Kurang lebihnya saya minta maaf, kurangnya pengetahuan saya, dan ya begitulah adanya saya.